نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap memberikan karunia, memberikan rizkinya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh hamba-hambanya yang tidak ada pernah putus-putusnya. Sebab Allah itu adalah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu Allah itu sibuk mengurusi hambanya. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard wa may yamliku as-sam'a wal absar wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang telah memberikan dan akan terus memberikan rizki kepada kalian? Siapa yang memiliki, mengendalikan penglihatan dan pendengaran kalian? Dan siapa yang mengurusi segala urusan seluruh makhluknya? Katakan dan tanyakan itu wahai Muhammad. Maka mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sekalipun, sedetik pun Allah melockdown rezekinya untuk hamba-hambanya. Kita hanya mengenal lockdown rezeki itu hanya di dunia. Dompet menipis hanya di dunia. Rezeki berkurang, sempit hanya di dunia untuk ukuran manusia. Tapi Allah tidak pernah menutup pintu rezeki itu untuk hamba-hambanya. Allah tidak pernah sedetik pun menghentikan aliran rizki kepada seluruh makhluknya yang ada di langit, yang ada di daratan, yang ada di lautan dan di seluruh angkasa. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas kita bersedih, tidak pantas kita berputus asa dari rahmat Allah, tidak pantas kita mengeluh kurang ini, kurang itu, potong ini, potong itu. Yang pantas untuk kita lakukan hanya satu: bersyukur kepada semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha. Wabtaghu min fadlillahi katsira. Jemput rizkimu, jemput karunia Allah, jemput pertolongan Allah, dan jangan kita sekali-kali berpangku tangan. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan mematuhi protokolnya Allah. Protokol manusia kita jalankan, tapi ada yang lebih wajib, ada yang lebih tinggi lagi derajat kepatuhan kita. Sebagai hamba Allah, kita wajib untuk mematuhi protokolnya Allah. Tidak pantas kalau kita hanya mematuhi protokol manusia lalu kita meninggalkan protokolnya Allah. Apalagi di saat-saat sulit, di saat pandemi, di saat krisis, di saat resesi ekonomi, maka seharusnya kita semakin taat dan semakin patuh kepada protokol Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, yang mengatur seluruh urusan hambanya ini. Dan Allah akan bukakan rezeki keberkahan dari langit dan bumi kepada siapa? Kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tak bosan-bosannya khatib Jumat mengingatkan kepada saudara sekalian jamaah Masjid Raya Nurul Barakah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah protokol yang wajib untuk kita ikuti. Siang malam, pagi sore, tidak kenal libur, tidak kenal cuti, tidak kenal di kantor atau di rumah, tidak kenal di pasar atau di keramaian atau di keheningan kesepian. Kita harus dan wajib senantiasa menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang akan memberikan ketenangan jiwa bagi kita. Seluruh ayat Al-Quran itu adalah Allah turunkan untuk menjadi obat penawar bagi manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami akan terus-menerus turunkan dari Al-Quran ini. Al-Quran wahyunya sudah selesai. Al-Quran tidak turun lagi. Tidak ada ayat baru, tidak ada surat baru, tidak ada juz yang baru. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, terangkatlah wahyu, tertutup wahyu dari umat manusia ini. Tetapi Allah tetap mengeluarkan dan tetap menurunkan keberkahan dari Al-Quran. Sepanjang zaman Allah turunkan dari Al-Quran ini ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, sesuatu yang menjadi obat bagi manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Al-Quran menjadi obat penawar ketika kita mengalami duka, bencana, musibah. Al-Quran menjadi obat penawar bagi kita ketika kita sedang manusia ini menghadapi krisis, terutama krisis yang dihadapi atau diakibatkan oleh erosi iman, oleh erosi akidah. Ini yang paling berbahaya. Kalau manusia hamba Allah sudah mengalami erosi akidah,
sudah mengalami erosi keimanan, maka inilah pangkal yang akan melahirkan berbagai macam krisis-krisis di tengah umat manusia ini. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah turunkan dari Al-Quran ini ayat-ayat yang menjadi obat penawar bagi kita. Ketika kita bingung, ketika kita gelisah, ketika kita galau tentang rezeki di tengah pandemi, Allah turunkan ayat-ayat sudah ribuan tahun yang lalu, saudara, yang meyakinkan kita bahwasanya yang pertama, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan ada yang bisa menyebabkan kita tertimpa musibah kecuali apa yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Catat baik-baik. Tidak ada musibah menimpa kita kecuali dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Apa maksudnya ini, Pak Ustaz? Satu, kita mesti yakin bahwa semua musibah itu berasal dari Allah. Yang kedua, musibah itu bukan untuk keburukan bagi kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma kataballahu lana. Musibah itu ditetapkan oleh Allah untuk kalian, adalah untuk kebaikan kamu. Lana. Kalau dalam bahasa Arab, lana beda dengan alaina. Lana itu suatu kebaikan positif untuk kita. Kalau alaina itu suatu yang negatif, suatu yang buruk, dan Allah tidak mungkin. Ya, makanya di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Yunus ayat 7, 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dibedakan oleh Allah mana bencana musibah yang tidak kita inginkan itu Allah gunakan kata-kata menyentuh kalian, menyentuh kamu. Tapi kalau Allah berbicara tentang kebaikan, tentang nikmat, maka Allah mengatakan yuridka, Allah menghendaki untuk. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau Allah menghendaki pasti jadi. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta, baik itu rezeki, baik itu nikmat, baik itu bencana, baik itu musibah, kecuali itu dikehendaki oleh Allah dan itu pasti jadi. Resesi ekonomi pasti jadi. Sebelum diumumkan Menteri Keuangan, Allah sudah catat. Corona terjadi tahun ini, sebelum ditemukan kasus pertama di dunia ini, Allah sudah tahu, sudah catat, dan Dia kehendaki. Tapi bagaimana kita menyikapi ini? Ini yang harus kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahwasanya musibah itu terjadi dan ditimpakan oleh Allah kepada kita lana, untuk kebaikan kita dan bukan untuk keburukan kita. Seperti guru kalau mau mendidik anak murid supaya disiplin, supaya pintar, ada kalanya dia menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan di kelas. Sanksi yang ditimpakan, yang diberikan kepada anak murid, dirasakan oleh si murid itu apa? Buruk atau baik? Dia bisa mengatakan ini buruk, wah jahat kali ini guru. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh seorang guru ketika dia memberikan sanksi kepada murid
itu adalah untuk kebaikan si murid, itu adalah untuk pendidikan untuk si murid, itu adalah untuk memberikan peringatan agar dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya dan dia bisa memperbaiki kesalahan itu. Itulah fungsi musibah diturunkan kepada kita untuk kebaikan kita. Ada bencana, penyakit menular, ada bencana gempa, ada bencana ini, bencana itu. Semua untuk peringatan buat kita, dan itu kebaikan. Allah itu wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Bukan sifat Allah zalim kepada hambanya, memberikan punishment tanpa sebab, nggak mungkin. Memberikan sanksi tanpa sebab, tidak mungkin, mustahil. Memberikan satu bencana keburukan tanpa sebab, tidak mungkin. Tanpa tujuan, tidak mungkin. Maka itu musibah itu Allah turunkan kepada kita, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu tujuannya untuk mendidik kita, untuk mengupgrade keimanan kita. Kalau saudara enak terus, saudara nikmat terus, nah ini yang kadang-kadang sering bisa menyebabkan erosi keimanan kalau kita nggak pernah dapat musibah. Orang kalau enak terus, nyaman terus, naik terus karirnya, lancar terus rezekinya, nanti dia akan ditimpa penyakit ujub, penyakit sombong, sebagaimana yang dialami oleh Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya kekayaan melimpah ruah ini karena sebab ilmu yang aku punya. Bandingkan dengan pernyataannya Zulkarnain, raja yang menguasai timur dan barat, yang tawadu, yang mengembalikan semua prestasinya. Dia katakan, qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua adalah rahmat kasih sayang Allah dari Tuhanku. Saya enggak berbuat apa-apa. Ada perbandingan. Ini dua karakter jamaah yang dirahmati Allah. Mau ikut karakter Qarun atau karakter Zulkarnain? Maka itu kita dicoba oleh Allah. Ada ujian, ada cobaan, ada musibah. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kita ini manusia ini lemah. Manusia ini selalu bergantung kepada pertolongan dan rahmat Allah. Maka dengan itu dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Lalu dia bisa waspada terhadap penyebab-penyebab, faktor-faktor yang bisa menimbulkan musibah-musibah itu. Itulah kebaikan yang ada di balik musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menerangkan di dalam surah At-Taubah, surat Hud, maaf, ayat 6. Tadi qul la yusibana itu At-Taubah 51. Dalam surat Hud ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata, makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah telah menjamin dan menanggung rezekinya. Bukan hanya itu, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah tahu di mana alamat tempat tinggal itu setiap makhluk. Pernah saudara minta rezeki kepada Allah, sholat malam, sholat duha, habis sholat kita doa minta rezeki kepada Allah, lalu saudara isi formulir minta rezeki, ini alamat saya ya Allah, berikan saya rezeki ini di alamat ini. Pernah? Tidak ada. Ya'lamu mustaqarraha,
Dia Allah yang maha tahu di mana kita bertempat tinggal. Di mana rezeki itu akan sampai di kita. Mungkin di rumah, mungkin di kantor, mungkin di pasar, mungkin di jalan, mungkin di udara, mungkin di daun. Allah tahu tempatnya. Kapan dia keluarkan, kapan dia turunkan, Allah tahu. Sudah tercatat semua, kullun fi kitabim mubin. Bahkan wa ya'lamu mustaudaha, tempat kita nanti akan ditumpangkan dengan tanah. Tempat kita mati, di mana kita akan dikubur, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk, tidak ada binatang yang melata, semuanya kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut dijamin rezekinya oleh Allah, hidup. Nyamuk dijamin oleh Allah rezekinya. Kerang, gimana dia bisa makan? Dijamin oleh Allah. Cicak dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi manusia. Manusia yang dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia yang dikaruniai akal fikiran, manusia yang dikaruniai kelebihan-kelebihan oleh Allah di atas makhluk-makhluk yang lain, maka kita tidak pantas untuk putus asa dari rahmat Allah. Tidak pantas kita mengatakan rezeki saya berkurang, Allah telah menghinakan saya. Fayaqulu rabbi ahana. Kalau kita diberikan rezeki yang banyak, kita mengatakan fayaqulu rabbi akraman, sebagaimana dalam surah Al-Fajr. Nauzubillah min zalik. Maka itu saudari rahmati Allah, mari kita optimis dengan rahmat Allah. Dalam situasi apapun, di tengah badai seperti apapun, dalam krisis seperti apapun, ayo kita perkuat iman kita kepada Allah. Kita patuhi protokol-protokol Allah. Niscaya Allah akan datangkan, akan berikan pertolongannya kepada kita. Negara boleh resesi secara hitung-hitungan teori ekonomi, tetapi hamba Allah tidak boleh resesi. Hamba yang beriman tidak akan krisis. Mari kita yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Rezeki Allah ada di mana-mana. Tidak hanya di kantor, bukan hanya dari perusahaan kita. Dia ada di mana-mana, tinggal kita jemput rezeki itu, minta pertolongan kepada Allah, taati protokol Allah, dia akan kasih sayang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur